Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 11 SMA MA tahun 2020-2021 Bab 6, memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, uji kompetensi 1 dan 2. Sebelumnya saya akan mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel PPKN Indonesia dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman yang lainnya. Baik teman-teman, mulai kunci jawaban buku PR Intan Pariwara. Uji kompetensi 1. Bagian A. Nomor 1 D. Nomor 2 D. Nomor 3 B. Nomor 4 D. Nomor 5 A. Nomor 6 A. Nomor 7 E. Nomor 8 B, nomor 9 D, nomor 10 C. Bagian B. Nomor 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 2. Pasal 25A. Nomor 3. Wawasan Nusantara. Nomor 4, kesatuan. Nomor 5, kesatuan. Kita lanjut ke bagian C. Nomor 1. Karakteristik negara Indonesia berdasarkan konsep wawasan Nusantara. A. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. B. Memiliki konsep utama yaitu manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah udara. C. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok bukan wilayah pelengkap. D. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dari pulau yang satu dengan yang lain. Nomor 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pancasila diletakkan sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. C. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satuan hukum yang berarti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi. Terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan hidup yang sesuai kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sedangkan corak dan ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Nomor 4. Wawasan Nusantara terdiri atas dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi.
Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit dua hal, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Jadi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia berarti cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 5. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan mengandung makna A. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Bagian A. 1D, 2B, 3C, 4A, 5E, 6E, 7C, 8D, 9B, 10C. Kita lanjutkan ke bagian nomor 1, sentralisasi. Nomor 2, kesatuan. 3, serikat atau federal. 4, keadilan. 5, presidensial. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian C. Nomor 1. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Indonesia bersusun tunggal dengan satu undang-undang dasar, satu pemerintah, satu kepala negara, dan satu negara. Akan tetapi terdapat penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tercipta otonomi daerah. Nomor 2. Kelebihan sistem sentralisasi adalah keseragaman kebijakan sehingga permasalahan yang timbul akibat perbedaan kebijakan hampir tidak pernah terjadi. Kelemahan sistem sentralisasi adalah seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu lama. Selain itu, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sering tidak sesuai kebutuhan daerah. Nomor 3. Negara serikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan dewan menteri untuk kepentingan negara bagian. B. Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat. C. Hubungan antara pemerintah pusat atau federal dan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung pemerintah pusat. Nomor 4. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. A. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. B. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. C. Adanya kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Nomor 5. Dalam mewujudkan fungsi negara, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, pemerintah dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut. A. Mengadakan program Kartu Indonesia Pintar untuk pelajar. B. Memberikan bantuan berupa dana BOS. C. Mengadakan program Kartu Indonesia Sehat. Ya, demikian teman-teman, koreksi bab 6, uji kompetensi 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.